pertemuan sekarang ya. Nah, sekarang kita materi perkuliahan dulu ya. Kita bahas. Dasar Atonika itu dia 3 SKS ya. Jadi kalau pertemuan normalnya itu 2,5 jam itu ya. Kita 2,5 jam ya. Ini materinya mulai dari bahan semikonduktor ya. Kita di mana struktur atom ya. Struktur atom untuk listrik ya. Nanti struktur atom orang mesin beda lagi. Fisika beda lagi, nanti untuk nuklir beda lagi ya. Nah, ini baru komponen yang dibuat dari semikonduktor itu. Berjar dioda, kemudian nanti kita bahas gimana rangkaian diodanya, kemudian ada dia khusus. Kemudian bahan kedua adalah transistor bipolar ya. Dan gimana rangkaian transistor itu, kemudian pembiasannya atau pemberian cakup daya transistor. Kemudian komponen ketiganya adalah keluarga FET, jadi dari JFET dan MOSFET. Kalau JFET itu adalah untuk komponen analog seperti transistor bipolar ya, DJT dia. Sedangkan MOSFET itu adalah digitalnya. Kalau bipolar digitalnya adalah TTL. Kemudian baru yang berbentuk IC komponen yang berikutnya dari bahan semikonduktor juga ya, pembuat operasional atau operasional amplifier. Nah, itu bahan materi kita. Nanti untuk lanjutnya nanti ada di kalau orang yang kena ngambil kamu nanti semester 5-nya itu tenaga listrik ya, nanti dia analog seperti ini ya. Lanjutannya nanti ini ya. Terus ini kan semuanya DC ya. Untuk AC-nya nanti analog. Kalau yang ngambil Telkom itu nanti dia elektronika telekomunikasi ya. Tapi dia khususnya ke telekomunikasi. Sedangkan ini kita ke penguat ya. Walaupun nanti ada juga nanti filter kita pelajari. Nah, ini materinya ya. Kemudian ini bahan ajarnya. Nah, dari bahan ajar ini nanti juga dipakai untuk yang lanjutannya ya, atau untuk elektrika analognya nanti. Sama. Albert P. Malvino ini untuk tahun-tahun yang agak lama itu ada bahasa Indonesianya. Ada yang dia dijadikan 2 buku tapi dia kalau terjemahan bahasa Indonesia 2 buku itu. Kalau Thomas L. Fayette saya nggak tahu bahasa Indonesia ada nggak ya. Edward Hughes juga nggak tahu. Cuman yang Albert P. Malvino ada. Di pustaka soal ada juga. Di Gramedia juga pernah saya ada. Saya pernah beli dulu yang edisi lamanya 2 buku ya. 2 buku. Kalau ini kan edisi baru ya. Tahun 2016. Di bahasa Inggris ya. Yang itu. Nah, sama nanti apanya ya penilaiannya ya. Ini sama dengan biasanya. Nanti ada tugas, nanti tugasnya dikirimkan ke Google Classroom. Jangan salah lagi, di tempat tugas dikasih ya. Nanti ada tugas atau PR nama ininya ya. Jangan di komentar, susah nanti untuk menulisnya ke komentar ya. Masukin ke Google Classroom nanti saya waktu ada tugas ya, kirim ke sana. Nah, kalau UTS nanti juga ditempatkan di cuma 2 dia ya. Kalau UTS nanti Google Classroom itu cadangan, sedangkan untuk di portalnya ada juga. Cuman kalau di portal kan link nih ya. Untuk ke Google Classroom langsung filenya saja, jangan link. Soalnya kalau kadang-kadang itu aksesnya nggak diberikan, nanti nilai kalian nggak masuk, susah ya. Kemudian kehadiran sama ini masih berlaku. Nanti kalau udah sistem RPS dia nanti ya kurikulum baru itu dia malah itu nggak kehadiran nggak ada nilai nanti ya. Udah ya. Saya ini dulu.
Nanti untuk nama ya, nama kalian dibuat ya, yang sesuai dengan absen ya. Jadi jangan nama aneh-aneh di sininya. Susah untuk daftar hadirnya nanti. Karena saya mengisi daftar hadirnya berdasarkan yang ikut Zoom ya. Walaupun nanti kalian hadir di itunya nanti, kalau di Zoom-nya nggak ada akan saya hapus. Ya. Nah sekarang kita sebelum masuk ke ininya, kita akan masuk yang pertemuan kedua sebenarnya ya. Kita masuk dulu ke satuan internasional. Nah ini juga kalau nanti di fisika dikasih lagi ya. Karena ini penting nanti. Sebagai orang nanti akan saya ini kan yang untuk orang elektronya nanti ya. Internasional, ini beberapa satuan internasional ya. Ininya. Ini enggak semua, ada beberapa saja ya. Itu kalau di buku-buku teknik itu ada nanti itu, terutama fisika atau elektro itu ya, nanti ada itu yang lengkapnya ya. Tapi ini kita ambil yang beberapa yang penting saja. Jadi satuan internasional ini adalah satuan yang dipergunakan secara internasional. Tapi nanti ada juga beberapa negara yang keluar seperti itu ya, seperti Amerika Serikat, Utara ya, dan Inggris. Amerika Utara nggak semuanya juga, karena nanti dia ada sistem Prancis internasional ya, tenaga itu. Jadi dia sistemnya atau disebut fisika itu MKS ya, MKS massa, kilogram, second ya, mass, kilogram, second, MKS. 1 meter untuk beratnya kilogram, masanya waktunya second per detik. Ini hampir di seluruh dunia dipakai, kecuali ada beberapa negara. Berarti Amerika Serikat ya, dia tidak pakai meter, dia pakai feet. Kalau kita kilometer, dia tidak pakai kilometer, dia mil gitu ya. Kita pakai sentimeter, dia tidak pakai sentimeter, dia menggunakan apa dia feet, sentimeter, dia menggunakan pokok-pokok bukan senti dia ya, apa dia inci, nah, itu dia. Nanti ada juga untuk satuan volume, biasa kita menggunakan liter gitu ya. Nah, ada yang menggunakan nanti barrel. Ada beberapa, tapi yang internasional nih meter, nanti singkatannya ada ya. Tapi nanti ada juga nanti yang beberapa yang sama karena banyak ya. M itu ada beberapa nanti ya. Kemudian kilogram untuk massa, M-nya massa. Kemudian waktu, time, S, second ya. Kemudian ampere untuk arus listrik. Ampere, itunya current nanti itunya ya, I untuk arus listriknya. Kemudian suhu dia menggunakan Kelvin ya, bukan dari Celsius. Untuk penelitian teknik itu biasanya menggunakan Kelvin. Karena 0 derajat Celcius sama dengan 273 Kelvin gitu ya. Nah, itu ininya. Sebentar ya, saya rekam yang hadir dulu biar nanti nggak ini. Kita lanjutkan lagi ya, masih yang masuk untuk mengganggu itu ya. Saya tadi beberapa ininya ya, satuan, kemudian untuk cahaya candle ya, intensitas cahaya,
Itu nanti di fisika dipelajari. Kemudian yang 2 dimensi, berarti dia sudah itunya ya, radian, atau sudut ya, atau S radian, SR. Kemudian kombinasi, nah ini yang banyak nanti kombinasi ya, ini kombinasi ini sangat banyak ya. Ini beberapa contoh saja. Ton itu adalah kilogram meter per second per gram. Kemudian untuk kecepatan adalah meter per second atau meter per detik. Ya. Kemudian satuan luas adalah meter per gram. Itu tergantung di ini. Nanti besaran listrik juga seperti itu. Tidak semuanya satu, ada yang tabungan. Nah, ini pembagian kalau dia lebih kecil daripada 1 atau lebih besar ya, daripada 10 nanti ya. Nah, itu nanti akan ada penulisannya sendiri. Ya, disingkat misalnya. Biasanya kalau nol-nolnya banyak atau di belakang komanya banyak nolnya gitu ya. Nah, ini penulisannya. Umpamanya satunya 1 meter atau 1 gram dan lainnya ya. Jadi kalau dia 1/10-nya, ini jarang yang ditulis ya. 10 kali 1. 10 masih bisa 0,1 nggak banyak kan. 0,2 masih bisa senti. Ya. Tetapi kalau udah 0,3 biasanya ditulis itulah mili. 0,001 ya, 3 belakang koma ya. Tapi kan 1/1000 ya. Jadi mili disingkat intinya M kecil. Soalnya kalau M besar nanti itu dia menjadi mega ya. Ada lagi dia. Ini yang kecil dulu ya. Kemudian min 4, min 5 itu jarang ditulis. Nanti ada ya seperti di pelajaran SD ya. Senti, desi, to itu ada kan. Nah, ini dia jarangnya yang kita gunakan di teknik gitu ya. Langsung dia 10 pangkat min 3. Kemudian seperti 4, 5 itu langsung 10 min 6. Nah, 10 min 6 mikro. Dia ditulis pakai M-nya mikro huruf Yunani ya. Karena M kecil dipakai. Kenapa nggak M besar? M besar nanti ada lagi dipakai. Tadi pakai huruf Yunani mikro ya. Jadi dia kalau mikro tulis umpamanya 1 mikro, berarti udah 10 pangkat min 6. Tidak perlu kita menulis 0,0005 kali 1 belakang. Repot. Jadi udah mikro, udah 1 mikro, udah sama dengan 10, 1 dikali 10 min 6. Nano apalagi 10 min 9 gitu ya. 10 min 9. Nah, 10 min 9 kalau ditulis belakangnya ya 9 angka di belakang koma, kan panjang banget. Nah, ditulis 1N, udah selesai. 1N apa? 1N meter, 1N gram, atau 1N yang lain gitu ya. Kemudian piko. Nah, piko ada 10 pangkat min 12. Apalagi nanti kalau ditulisnya 12 angka di belakang koma, repot, setengah mati. Nah, ditulis 1 piko, udah. 10 min 12 gitu ya. Ini yang kecil daripada 1. Dimulai dari ini yang biru ini yang akan kita gunakan di elektro. Makanya saya sengaja warnanya ya. Sengaja warnanya juga. Karena nanti itu elektro itu biasa kita pakai. Kalau mili itu arus masih ada. Mikro juga masih ada, cuma input ya. Harus ada. Pertegangan pasti dia paling mili itu udah jarang. Itu arus. Nah, kalau untuk nano, nah itu dia sudah nanti tidak ada arus, itu dia sudah untuk kapasitor dia. Nah, mikro, mili, mikro, nano, kalau kapasitor semua dipakai. Untuk arus paling mili sampai mikro ya. Itu kalau untuk penguat nanti ya kalau mikro itu. Kalau outputnya udah mili minimal. Kapasitor. Nah, kalau yang besar gimana? Lebih besar daripada 10 banyak. Nah, ininya besar daripada 10. 10 pangkat 1 deka, hekto itu ada di pelajaran SD ya. Ini yang biru lagi 10 pangkat 3 1000 jadi kilo ya. Tidak perlu kita menulis 100 1 K. Nah, K-nya apa? K meter, K berarti kilometer, K gram, K kilogram dan lain-lain ya. Kemudian jika 1 juta itu cukup ditulis mega, namanya 1 juta gram, 1 mega gram. Tidak perlu 1 juta ditulis. Boleh nggak? Boleh, tetapi nggak biasa ditulis orang seperti itu. Boleh nggak 1 juta gram? Boleh. Kemudian giga.
10 pangkat 9. Ya, giga. 1 miliar. Nah, tulis giga ya. Kemudian tera 10, 12. Itu yang di elektron dipakai. Nah, ini dipakainya kalau kilo sampai mega itu resistor masih memakai. Cuman kalau sampai giga dan tera itu biasanya untuk digital ya, besarnya kapasitas umpamanya penyimpanan atau nanti kecepatan dalam detik gitu ya, kecepatan data. Nah, itu dia bisa mega, giga, ya, kilo ya. Tapi kalau untuk resistor hanya 2 ya. Maaf Pak, suaranya mati. Nah, yang ini tidak boleh lupa. Ini pegangan orang teknik ya, bukan hanya elektro ya. Yang seperti kilo, mega, giga, tera, atau mili, mikro, nano, piko itu harus. Minimal itu gitu ya. Harus. Tidak boleh lupa sebagai orang teknik lah umumnya. Elektro khususnya gitu ya. Ini ada beberapa contoh aja. Yang di luar itu seperti ini, ton. Tadi 1 juta gram itu kan itu mega ya, tapi tidak ada, jarang orang yang nulis 1 megagram, nggak ada. Itu dia adalah 1 ton, 1000 kilo ya, atau 1000 kilogram. Tidak ada yang nulis 1 megagram, ada ya, ton dia. Tapi itu untuk yang lain nanti dia ya. Ini ada beberapa yang pengecualian. Kemudian ons, ini ya, ons banyak. On ini 1 on itu bukan 100 gram ya. Ingat, di kita itu kan, berapa on? 5 on berarti setengah kilo. Salah itu ya. Karena 1 on itu tidak sampai 100 gram, hanya 28,35 lah itu di belakang ya. Hanya seperempat tidak sampai 30 gram ya. Jadi selama ini kita ada salah kaprah kalau on ya. Nah, thresh on itu biasanya untuk logam mulia ya. Itu thresh on itu malah dia 31. Emas itu ukuran dari thresh on. Cuma nanti kalau itu ininya bisa gram gitu ya. Jadi kalau kalian lihat logam-logam mulia itu dia ada thresh on. Jadi ini udah dipakai biasanya on itu untuk bahan-bahan logam mulia ya. Tapi kalau digramkan nggak masalah. Tapi kita terus tahu. Nah, pasti bukan 100 gram ya, hanya 31 untuk logam mulia, tapi kalau selain logam mulia itu 28,35. Nah, ini yang itu kita sebagai orang listrik, besaran dasar listrik, paling dasar nih ya, yang harus tahu yang tidak boleh, kalau masih banyak orang elektro, atau teman angkatan kamu itu di atas kamu itu yang masih salah. Ini harus hafal luar kepala seorang elektro. Pertama tegangan. Tegangan itu besarannya adalah volt. Masih banyak, berapa tegangannya sekian ampere Pak? Nah, itu kan enggak. Nah, volt itu berasal dari mana? Dia bukan, ini juga ada keturunan ya. Dia adalah berasal dari arus dan dikali dengan tahanan. Arus dan tahanan ya. Arus itu adalah tadi ampere kan? Kemudian tahanan itu adalah ohm. Jadi volt itu adalah ampere dikali ohm. Volt. Atau volt kita tadi voltage ya, tegangan. Beda potensial antara dua titik itu tegangan namanya. Beda potensial. Kalau di dua titiknya bedanya sama, berarti 0, berarti beda potensialnya 0. Kalau ada, itulah tegangan.
volt disingkat dengan V. Nah, ini besar kecil ini adalah untuk membedakan nanti ya. Kalau V-nya besar, I-nya besar, itu berarti dia adalah tegangannya DC. I-nya DC. Itu penulisannya ya. Kalau V-nya kecil, I-nya kecil, berarti dia tegangannya AC, AC. Kalau R enggak, mau dia, karena dia bukan ini ya, dia adalah tahanan. Nah, dia mau AC, DC tetap R-nya besar. Itu besar. Yang kedua adalah arus, disimbolkan dengan I. Cuman dia bahasa Inggrisnya current, karena I udah dipakai untuk lain ya. Jadi untuk intensitas dipakai menjadi current. Jadi bukan C siapa nanti dia dipakai lagi kapasitor. Jadi sebenarnya arusnya sebenarnya current, simbolnya I. Besarnya adalah ampere. Jadi ampere itu adalah tegangan dibagi dengan tahanan. Tegangan apa tadi? Volt. Tahanan adalah ohm. Jadi volt dibagi ohm dapatnya adalah ampere. Karena volt tadi adalah ampere kali ohm kan? Ampere kali ohm dibagi ohm dapatnya ampere. Karena ohm bagi ohm dapat 1. Gitu ya. Kemudian tahanan. Nah, ini salah satu ya dari beban. Nanti beban di elektro itu ada 3 ya. Tahanan resistif ini dia R ya. Nanti ada tahanan konduktif kapasitor, tahanan induktif lilitan, atau kemudian tahanan kapasitif kapasitor. Ada 3. Ini salah satu tuh. Kapasitor itu DC nggak dipakai. Ini tahanan R. Arti dia tahanan itu adalah tegangan dibagi ampere. Tegangan tadi kan adalah ampere dikali ohm. Ampere dikali ohm dibagi ampere dapatnya ya ohm. Ya. Ini dia 3. Jadi semuanya dari VIR. Nanti ada dia daya, satu lagi daya. R. Jadi kalau tegangan itu hanya tegangan yang diberikan arus-arus yang lewat, kemudian dayanya. Nah ini daya ini kalau kita di listrik nanti di ke PLN, ini yang kita bayar ke PLN. Kita tidak membayar tegangan, terus kalau ada arus dan tegangannya baru kita bayar dapat daya. Nah, kalau daya itu adalah ini yang karena DC ya. Tidak atau nanti kalau bebannya juga hanya R, ini daya itu adalah tegangan dikali arus. Volt dikali ampere, dapatnya watt. Tadi Newton dia ya, joule para itu. Watt ya, energi dia. Tegangan dikali watt dia. Atau kita tidak dapat tegangan, kita dapat hanya arus sama tahanan. Jadi dia I kuadrat R. Kenapa dapat bisa I kuadrat R? Karena tegangan dikali arus, nah, tegangan itu sama dengan arus dikali R, jadi kan di atas dia, kan I dikali R. Nah, V-nya kita ganti lagi nih, I kali R juga, I kali R kali I. I-nya 2, I kali I kuadrat R. Jadi daya ini banyak nanti ininya ya, turunan juga ada, kalau dibagi juga bisa nanti. Jadi V dikali I atau I kuadrat R. Nanti ada lagi nih, V kuadrat apa dia? Bisa juga nanti. V kuadrat dibagi dengan I, itu juga menjadi daya. V kuadrat dibagi I, berarti I kuadrat R kuadrat dibagi dengan I, berarti dibagi dengan R ya. V kuadrat dibagi dengan R, itu daya juga. Karena nanti V kuadrat itu kan I kuadrat dikali R kuadrat. Dibagi dengan R, berarti I kuadrat R. Sama lagi di sini kan. Jadi daya itu macam-macam, nanti tergantung dari rangkaian. Tapi ini yang dasarnya, adalah tegangan dikali arus. Kalau kita nggak ada tegangan, ya bisa, harus ada tahanannya. V kuadrat R bagi R juga sama, ada tahanannya. Untuk dapatkan daya itu, beban yang kita ketahui, baru dengan arus yang lewat di dia. Tahu beban apa tidak, kita nggak tahu berapa bebannya. Tahu tegangan arus, harus tahu tegangan sama arus yang lewat. Tahu deh ya. Untuk besaran dasar daripada listrik. Ya. Ini nggak boleh lupa kalau yang ini, maka saya kasih awal-awal. Tidak boleh lupa. Ini sama besaran tadi ya. Besaran ini banyak ya makanya nanti. Kalau orang listrik ini juga. Nah, nanti ada kalau daya itu macam-macam nanti ya. Ada daya semu, ada daya apanya nanti real ya. Ada 3 daya nanti itu yang akan dibahas nanti di anak-anak yang mengambil peminatan tenaga listrik ya. Soalnya kalau daya di Telkom lain lagi nanti. Ya, jadi kecil ya. Lain lagi dia nanti dalam dB, dBm, dB watt. Nah, dan kalau arus kuat ya
VA atau KVA nanti, atau watt, hour, nah, berbeda nanti ya. Kalau sinyal kecil dia di dalam digigikan daya. Jadi ada istilah desibel, desibel watt, watt, jadi I, ada macam-macam nanti. dB, dBm ada dBi, dBm atau dB saja, ada. Itu anak telkom nanti. Harus kuat nanti selain watt, watt hour atau nanti volt ampere itu watt juga ya. Itu arus yang kita bayar ke PLN pada volt ampere. Sedangkan yang kita nikmati tadi tidak sama seperti itu. Tidak selamanya sama ya, tapi ada yang sama. Nanti ada namanya faktor daya. Biasanya kalau kita menggunakan rangkaian selain R bebannya, R dan L. Kalau kapasitor bagus nanti dia itu adalah untuk memperbaiki faktor daya, kita menyimpan ya. Sedangkan L itu dia akan menurunkan dayanya, karena dia nanti berubah ke panas karena kelilitannya. Jadi kita bayar ke PLNประมาณ 1000 watt, dan kita nikmati bukan 1000 watt, sebagiannya hilang ke panas. Nah, itu nanti dia harus kuat akan dibahas secara detail nanti. Nah itu dasar yang tidak boleh kalian sebagai orang elektro itu lupa. Tidak boleh sebagai orang elektro itu kalian lupa. Karena masih ada, nah itu sampai orang yang mau bikin skripsi itu masih ada yang nggak paham masalah itu. Makanya dari awal bisa kasih. Ya. Nah sekarang kita masuk ke materi bab 1. Ya, materi bab 1. Itu dasar juga. Kalau tadi umum itu untuk orang elektro ya. Umum untuk elektro. Ini juga dasar semikonduktor. Nah, ini dasar dari bahan-bahan yang dipakai orang elektro. Ya. Jadi bahan di elektro itu nanti ada 3 sebagai sifatnya terhadap listrik gitu ya. Ada 3. Nah, ini kita bahas. Salah satunya nanti adalah bahan semikonduktor. Nah, ini untuk peralatan-peralatan telekomunikasi itu ini semikonduktor itu hampir semua bidang dipakai. Yang sebagian besar nanti tentu untuk arus arus lemah ya. Sedangkan arus kuat dia lebih banyak ke konduktor dan isolator. Tapi untuk kontrolnya, untuk penghitung itu dia semikonduktor lagi. Nah, ya, nanti dia sampai ke IC nanti ya. Mulai dari yang paling dasar dia dioda, transistor ya. Transistor itu bisa FET, bisa bipolar ya. Nah, kemudian dia juga nanti IC. Nah, ini dia bahan-bahan konduktor. Ini dia bahan ketiga di dalam listrik. Yang pertama adalah bahan yang disebut konduktor. Nah, jadi sebagai sifatnya terhadap listrik, bahan itu hanya ada 3 orang listrik. Tapi berbeda dengan orang mesin nanti berbeda lagi, orang material berbeda ya. Nah ini apa sifatnya terhadap listrik? Pertama adalah konduktor, adalah bahan yang sangat mudah dialiri oleh aliran listrik. Ini dia berdasarkan hambat jenisnya ya, hambat jenisnya berarti dia sangat mudah, berarti hambat jenisnya kecil kan. Jadi hambatannya kecil berarti sangat mudah. Jadi semakin besar hambatan semakin sulit susah lewatnya, harus ya. Karena juga dengan kita semakin banyak halangan susah kita lewat, semakin sedikit halangan lebih mudah. Bahan itu seperti itu. Jadi konduktor itu adalah bahan yang hambat jenisnya atau resistivitinya atau roh ya, intinya adalah kecil. Misalnya berapa? 10 pangkat min 5 atau seper 100.000 ohm sentimeter dalam sentimeter per 100.000 ohm hambatannya per 100.000 atau 10 mega tadi kan 10 mikro ohm ya kita jadikan tadi 10 mikro 10 mikro itu kan 10 pangkat 6 ya, ini jadi 6 ini 5 berarti dia 10 mikro ohm sentimeter dalam 1 meter itu mikro kecil sekali.
sehingga sangat mudah dialiri oleh aliran listrik. Nah, kenapa mudah? Nanti kita lihat dari struktur atomnya ya, kita belajar atom sedikit. Tidak semuanya ya, hanya bagian yang berhubungan dengan listrik. Yang kedua adalah disebut isolator. Nah, isolator namanya isolasi, untuk mengisolasi. Jadi ini bahan yang menghambat gitu kan, isolasi kan menghalangi. Ruangnya sangat besar. Dalam 1 cm itu dia dapat 10 pangkat min 7. Tadi kan 10 pangkat 6 adalah mega, berarti 10 mega ohm cm. Sangat besar halangannya. Sehingga arus listrik susah lewat. Bukan nggak bisa ya, susah. Jadi perlu dia tegangan yang sangat besar, nanti bisa juga. Tapi dia akan merusak material isolatornya. Jadi hangus, nah udah dia sama lagi jadi konduktor. Tapi kalau dia sebelum hangus ya tidak, listrik tidak lewat karena dihalangi. Jadi isolator itu ngatur bermacam-macam. Jadi kalau tegangan rendah ya isolator tidak perlu yang terlalu tinggi gitu ya. Yang paling tinggi itu nanti adalah keramik. Itu untuk tegangan-tegangan ekstra tinggi yang 1.150.000 atau sampai 500.000 volt per kilo ya. Itu isolator keramik nanti itu yang tegangan ekstra tinggi itu keramik. Tidak bisa kita gunakan seperti yang kita pakai untuk colokan kita itu dari bahan plastik, itu nggak bisa, hancur ya. Nah di antaranya dia lebih kecil, lebih besar daripada 10 pangkat min 5, tetapi lebih kecil dari 10 pangkat plus 7 ohm cm. Itu disebut semikonduktor. Sifatnya nanti bisa dia sebagai konduktor, bisa sebagai isolator, tergantung tegangan yang diberikan. Sedangkan kalau konduktor dia tetap tegangan berapapun diberikan, dia tetap bisa mengairi aliran listrik. Kan besar kecilnya saja, pokok bisa dia. Kemudian ini juga isolator, berapapun yang diberikan sebelum dia rusak, kecuali rusak ya, dia tidak bisa mengalir listrik. Tetapi semikonduktor pada tegangan tertentu dia seperti isolator, tidak bisa listrik tidak mengalir arus. Tapi pada tegangan tertentu dia sebagai konduktor. Tapi barangnya tidak rusak, tetap dia bisa sebagai konduktor dan isolator tergantung dari tegangannya. Sampai batas tegangan tertentu juga ada juga batasnya ya, tersebut nanti tegangan breakdown itu nggak boleh, sudah rusak dia. Jadi kalau rusak dia sifatnya menjadi konduktor. Komponen sudah rusak, sama dia dengan kabel saja nanti. Nah, ini dia bahan semikonduktor. Nah sekarang sudah dikembangkan orang juga dengan superkonduktor ya. Konduktor juga dia, sifatnya di antara ini juga ya. Itu dia superkonduktor. Untuk kereta-kereta super cepat itu ya. Shinkansen contohnya di Jepang. Bahan konduktor, kenapa dia disebut bahan konduktor? Karena dia sangat mudah dialiri listrik. Nah, kenapa dia mudah? Karena apa? Atomnya, elektron terluar daripada atom itu jarang, sehingga ikatan sesama dia lemah, sehingga sedikit saja ada tegangan, udah dia akan keluar dari orbitnya. Ya, dia keluar dari orbit, dia menjadi elektron bebas. Elektron bebas akan menjadi aliran listrik. Jadi aliran listrik itu adalah elektron yang bergerak. Kalau elektronnya diam tidak ada aliran listrik. Itu dia. Jadi di bahan itu di atom itu terdiri dari inti, ya ada disebut nukleus ya. Nukleus itu dia nanti ada juga terdiri dari tegangan netral dan muatan netral dan muatan positif. Yang positifnya disebut proton. Kemudian yang negatifnya dia berada di orbit, bukan di dalam inti ya. Jadi nukleus ada dua. Kemudian di orbitnya disebut elektron, jumlah proton dengan elektronnya sama. Kalau umpamanya dia 5 atau elektronnya berarti dia protonnya juga 5. Proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif. Nah, elektron itu dia bertingkat-tingkat orbitnya. Proton kan sama, di inti semua ya, mengumpul. Bahkan elektron tidak. Nanti ada urutan-urutan masing-masing atom ya. Dari orbit pertama, orbit kedua, dan tergantung jumlah elektron daripada jumlah proton dan elektronnya gitu ya. Nukleus ada dua ya, tidak dapat dipisahkan. Nanti ini yang untuk nuklir, nanti ini yang malah dipakai. Neutron dan proton. Neutron sifatnya tidak membawa sifat listrik, netral ya. Sedangkan proton adalah positif.
Sedangkan elektron dia negatif. Proton bermuatan listrik positif, maka ditambahkan dengan E+. Sedangkan elektron adalah N-. Satu muatan listrik itu besarnya adalah 1,6210 pangkat min 19 ya, oleh kecil ya, nggak kelihatan sama mata. Nah, yang baik itu untuk bahan konduktor apa? Adalah tembaga, emas dulu ya, emas, perak, tembaga. Nah, cuman kalau emas menjadikan orang untuk konduktor, berarti kabel itu dari emas, ya, itu akan PLN itu akan mati terus. Kabelnya akan dimaling orang, emas kok. Nah, kenapa emas? Nah, itu ini dulu. Baca struktur atom. Bentar, saya cari dulu ini. Ini berdasarkan dari jumlah atomnya. Ini dia bahan dari unsur periodik ya, unsur atom. Dia satu kelompok. Nah, ini dia. 1B. Ini tembaga, ini adalah perak, ini emas. Kenapa dia mudah lepas? Nah, lihat atomnya, kita dengan 1B. Ya. Ini jumlah atomnya. Ini ada 29 elektronnya ya. Ini 47, ini 79. Nah, nanti kita lihat di luarnya berapa. Ambil aja nih 29 yang paling kecil ini ya. 29. Nah, kenapa di 29? Saya lihat ke bawah dulu ya. Seperti ini nanti 29. Urutannya nih. Jadi yang pertama itu 2, ini kenapa? Ini di bawah. Orbit pertama itu adalah 2 pangkat 1 pangkat 2. Kalau dia 2 ke atas elektronnya ya. Nah, ada elektron 1. Yang 1 itu seperti ini tadi ada yang 1 atomnya hanya 1 elektron 1 proton ya. Dia berupa gas itu. Nah, helium ya, helium itu 1. Sedangkan lithium itu 3. Ya. Jadi dia 21 nanti. 3 ya tetap aja 21. Nah, ini dia. Kenapa? Ini cara penulisannya ininya. Bahannya. Nah, yang tadi dia 29. Nah, yang pertama dia 2 ini kan 2. Lebih kan di 29. Yang keduanya 8. Ini yang idealnya ya, yang susah lepas. Nah, kalau orbit pertamanya 2, orbit kedua 8, berarti baru 10 kan? Nah, orbit ketiganya berapa? Ini dapat 18. Berarti kan ini baru 28 kan? Jadi 29 kan? Orbit ketiganya 1. Nah, udah orbit terluar, ini semakin keluar ya, berarti dia semakin lemah pegangan dari intinya. Udah bagian terluar hanya 1 lagi. Tapi kalau bagian terluarnya dia itu 32 itu masih kuat. Nah, ya, 32 itu kuat. Itu berapa nih? 40, 50, 60 ya. Nanti kalau yang unsur 60 nanti itu masih kuat. 60. Nah, itu dia masih kuat. Ada yang pas 60 ya, pasti lebih atau kurang ya. Pasti dia bisa. Itu dia masih kuat. Nah, tapi karena dia di luar, malah dia 1 gitu kan. Di luar dia 1. Makanya mudah lepas sedikit saja di area tegangan itu udah lepas dia. Kalau lepas dia menjadi listrik ya, listrik yang mengalir. Nah, kenapa? Ini tadi. Begitu juga nanti yang emas. Semakin ininya kan makin besar. Kalau emas itu dia, kalau ini kan 29 tembaga ya. Kalau perak yang kedua dulu perak. Nah, perak itu berarti orbitnya udah bukan orbit ketiga lagi kalau perak. Perak dia 47. Padahal orbit keempat makin mudah lagi lepas. Ya, makin mudah lagi lepas. Oh, emas 79. Makin keluar lagi orbitnya, makin mudah lagi lepas ya. Sehingga dia, kenapa emas itu lebih bagus daripada perak? Perak lebih bagus daripada. Tetapi emas dan perak nggak digunakan orang.
Nah, itu seperti bilang tadi, kalau digunakan untuk konduktor, mati kabel itu ya, salah satu konduktor itu kan kabel untuk mengalihkan listrik ya. Itu digunakan emas, ya udah itu PLN mati terus. Ya, kabelnya yang dari tembaga jadi colong orang, apalagi yang emas atau perak, yang digunakan. Ini sekarang malah campuran ya, tingkat itu campuran. Nah, itu dia mudah. Besi mahal kan, berat. Karena untuk kabel berat kan susah, itu berbahaya. Itu dia kenapa dia mudah lepas. Nah, sedangkan kalau isolator itu adalah bahan-bahan yang susah di aliran listrik. Artinya apa? Orbit pada orbit terluarnya ini banyak. Nah, idealnya tadi yaitu kalau dia 10 berarti orbit terluarnya 8. Kalau dia bagian ketiga berarti dia 28 jadi 18 atau kurang-kurang 1 2 itu nggak masalah. Jadi banyak. Sehingga dia susah lepas. Karena dia, nah ini ya seperti ini, ikatan antara elektronnya yang disebut ikatan kovalen nanti ya, itu kuat. Sedang ini ikatannya nggak ada lemah ya, kalau ini malah nggak ada lemah, makanya paling mudah. Nah, sedangkan kalau isolator ininya banyak di luarnya, sehingga dia susah lepas. Nah, yang ketiga tadi adalah semikonduktor. Semikonduktor itu dia di tengah-tengah. Tidak terlalu sedikit juga tidak terlalu banyak. Biasanya idealnya 4 dia di luarnya. Nah, dia semikonduktor itu elektron keluarnya itu 4. Nah, apa bahannya? Ini pada saat stabil ya, pada saat stabil seperti itu. Intinya tidak lepas, 29 28. Di luarnya 1. Nah, dia kalau sudah lepas dia menjadi elektron bebas. Nah, elektron bebas itulah yang menjadi aliran listrik. Kenapa dia menjadi elektron bebas? Pertama itu tadi karena ikatan antara elektronnya lemah. Tidak lepas. Jadi elektron bebas. Sehingga apa? Atom tersebut kekurangan elektron karena satu elektron sudah lepas. Jadi kekurangan elektron dia. Dan elektronnya menjadi aliran listrik. Nah, ini bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor itu diantaranya tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Kalau konduktor tadi kan sangat sedikit ya, 1 atau 2 di luar. Sedangkan kalau isolator banyak sekali. Bisa 2, 8 atau 18 atau mendekati itu ya. Kurang 1, 2. Sedangkan semikonduktor dia diantaranya. Kalau isolator terbaik itu dia 8 keluar. Kalau semikonduktor ini dia 1 elektron. Dan lepas ini susah. Katanya kuat. Sedangkan semikonduktor adalah diantaranya ya, artinya di 4 elektron. Nah, dulu bahan semikonduktor pertama itu dibuat dari germanium, tapi ini dia kurang stabil. Sudah sekarang diganti dengan silikon lain. Bahannya di dunia itu paling banyak, silikonnya juga dia lebih stabil dibandingkan. Ya. Nah, sama. Nah, germanium, nah ini unsur atomnya ya, saya tampilkan. Ya, satu keluarga itu antara germanium, silikon. Nah, ini dia. Ini silikon 14 ini ya atomnya. Germanium 32. Berarti orbit terluar germanium itu adalah kalau ini tadi 28, ini orbit ketiga ya. 28 10 4. Kalau ini orbit keempat. 28 ya kan? 18 baru dia 4. Ini tadi kan. Nah, 28 18 berarti kan ini baru 28 tambah 4 32 ya. Yang apa? Yang germanium. Ya, yang germanium. Germanium itu dia orbit keempat. Orbit pertamanya 2. Orbit keduanya 8, Pak. Orbit ketiganya dia 18. Sehingga dia mempunyai orbit terluarnya 4. Tetapi 4-nya adalah pada orbit terluar. Orbit keempat. Orbit keempat. 4 pada orbit keempat kalau germanium. Sedangkan
Silikon, nah sekali lagi sininya, sedangkan silikon dia adalah atomnya ada 14. Berarti dia 2 tambah 8 tambah 4 pada orbit ke-3. Sama-sama 4. Germanium orbit telurnya 4 elektronnya. Silikon orbit telurnya 4. Tapi silikon adalah pada orbit ketiga 4-nya. Germanium adalah orbit keempat. Sehingga germanium ini lebih mudah lepas dia daripada silikon. Silikon dia hanya tarikannya masih kuat 3 orbit. Sedangkan nih 4 orbit tarikan makin lemah. Makin besar orbitnya, pada orbit telur itu pengaruh dari inti akan makin lemah. Sehingga dia lebih mudah. Sehingga ini lebih stabil daripada dulu awalnya digunakan orang adalah germanium malah awal penemuan bahan sintetik konduktor. Nah, sekarang karena bahannya paling banyak itu adalah silikon, itu semua bahan sintetik konduktor. Ada beberapa komponen-komponen khusus untuk germanium. Sudah masih ada yang germanium. Itu sekarang terbatas. Biasanya untuk beda daya nanti terbatas. Nanti ketua praktek kita nanti yang germanium nggak kita pakai lagi, udah susah untuk cari silikon. Nah, kenapa dia ini dipakai? Ini silikon 14, pertamanya 2, yang keduanya 8, yang 4. Germanium juga, cuma di orbit keempat, 2, 8, 18, 4. Jadi dia makin mudah lepas. Ini masih cukup kuat ikat kovalennya dibandingkan yang 1 atau 2. Tapi lebih lemah daripada yang 8 tadi, seperti untuk isoatom. Nah, ini yang dibahas. Ini 1 atom ya, 1 atom. Sedangkan bahan itu kan kristal itu dia terdiri dari jutaan atom. Jadi kalau dikumpulkan semuanya silikon gitu ya. Jadi dia bahan semikonduktor intrinsik. Artinya apa? Murni. Semua pasangan dia dapat. 4 pasangan dengan silikon lagi 4 kan dapat, pasti punya pasangan kan. Nah, contohnya. Silikon pertama nih 4. Jadi dia di silikon kedua yang elektron ini dapat pasangan, elektron lain lagi dia 4, ini juga dapat, ini 4 juga dapat, ini 4 juga. Punya dia juga, punya dia ini contohnya sini. Punya sini juga, ini 2 dimensi, harusnya 3 dimensi, 4 dimensi, 3 dimensi ya. Ini dapat. Jadi elektron ikatan kovalennya kuat. Karena sebuah elektron masing-masing atom mempunyai pasangan masing-masing. Sehingga dia menjadi disebut ini ikatan kovalen. Jadi kuat di ikatan. Saling menguatkan. Nah, kalau ini dikumpulkan semua, ini menjadi bahan semikonduktor. Kenapa? Elektron keluarnya 4. Semikonduktor. Tetapi ini nggak ada gunanya untuk komponen. Hanya ini saja. Bahan semikonduktor murni. Jadi kalau dalam keadaan normal ya, susunannya seperti ini. Nah, kalau dia diganggu, umpamanya diganggu dengan listrik atau bahan itu, dia bisa ada yang lepas. Tapi kalau gangguannya ini, dia kembali lagi. Nah, yang lepas ini dia disebut free electron atau elektron bebas. Yang ditinggalkan dia itu menjadi dia hole, lubang. Ya, menjadi lubang. Lubang sifatnya positif, sedangkan ini sifatnya negatif. Kalau dia kembali lagi, dia netral lagi kan. Ini disebut elektron bebas dia. Ini kalau ini hanya 1 ini. Kalau gangguannya lepas, dia kembali lagi. Ini bahan semikonduktor murni atau intrinsik murni. Semua elektron bagian terluarnya dapat pasangan, disebut ikatan kovalen. Nah, ini udah lepas nih kan, borokan kovalen bond, udah lepas, ikan kovalennya lepas 1. Kalau 1 nggak ada pengaruh ya, kalau banyak itu baru. Nah, bahan semikonduktor ekstrinsik berarti dia yang sudah dicampur atau didoping. Makanya doping itu adalah sifatnya kotor ya, pengotoran. Campur. Nah, pencampurannya ada 2. Ini kan 4 tadi ya. 4. Semua dapat pasangan kalau dalam keadaan normalnya. Nah, dia bisa dicampur dengan ada bahan atom-atom yang dimasukkan yang bisa lebih dari 4 atau kurang dari 4. Kalau yang lebih, berarti dia ada bahan elektron bebasnya yang nggak ada pasangan. Kalau kurang, berarti ya sama ada dapat pasangan menjadi hole. Memang kalau yang lebih, berarti dia menjadi elektron bebas. Nah, ya kalau dicampur, jadi campurnya bisa lebih dari 4, bisa kurang dari 4. Nah, ini kita ambil dulu yang lebih dari 4. Yang lebih dari 4 apa? Kita lihat unsur atomnya dulu. Nah, lebih dari 4, atom itu adalah, tadi kan, silikon tadi, 4. Lebih dari 4 ini. 15 kan
5 deh kan, fosfor contohnya. Arsenate, bismut, antimut, ya kan? Arsenate. Yang banyak digunakan yang dua ini, fosfor, arsenate. Ingat kamu arsenate itu pernah dulu itu seperti ini kan? Oh, ini jadi racun, Arsenate. Fosfor, dua ini bisa digunakan. Yang elektron telurnya ada 5, 2, 8, ya, 2, 8, 10 kan, sisa 5. Ini juga 2, 8, 18, sisanya 5. Sama. Yang kalau dicampur dia dengan bahan yang semikonduktor tadi, apakah silikon atau germanium, sehingga dia ada yang kelebihan elektron. Yang kelebihannya apa? Yang lebih tadi. Ini 4, ini 5 kan, berarti ada yang nggak dapat pasangan kan? Nah ini atonya banyak ya, bukan satu. Kalau satu emang hanya satu yang nggak dapat. Contohnya satu aja nanti. Jadi ada ya nggak dapat pasangannya apa? Yang ditambahkan tadi, yang didoktrin tadi, fosfor atau arsenik. Sehingga dia menjadi yang tidak dapat pasangan menjadi elektron bebas. Nah ini dia ya. Jadi kalau dia dicampur dengan elektron yang lebih elektron bebasnya dari 4, sini contohnya fosfor atau nanti arsenik tadi ya. Itu dua itu yang digunakan banyak digunakan. Realannya orbitnya makin jauh ya. Sehingga ini yang fosfornya 5 atau arsenik nanti 5. Dia nggak dapat yang nggak dapat apa yang arseniknya ya. Sehingga menjadi elektron bebas. Nggak diapa-apakan sudah ada elektron bebas. Beda dengan tadi kan. Kalau yang tadi ini diganggu dulu baru dia jadi bebas. Ini enggak. Belum apa-apa sudah menjadi elektron. Dia akan mencari hole. Semuanya dapat pasangan. Ini dia bahan semikonduktor tipe N disebut. Kalau tipe N karena dia kelebihan elektron. Elektronnya berlebih. Karena berlebih kenapa? Karena ada yang 5, yang lainnya 4, dia 5. Sehingga yang 55 itu, nanti kan banyak yang 55-nya ya. Yang 55 itu akan menjadi elektron bebas. Ini contohnya hanya 1 ya. Yang 5 itu banyak. 5 banyak. Jadi elektron bebas. Sudah ya. Jadi kalau yang 5-nya banyak juga, ini kan jutaan atom ya. Jadi banyak yang bebas. Gimana kalau yang ditambahkan kurang daripada 4? Kalau yang lebih dari 4 ya 5. Ini 4, 5 pasti lebih. Yang kurang dari 4 apa? Kita lihat lagi unsur atomnya dulu ya. Unsur atomnya. Unsur atom yang kurang dari 4. Kalau tadi dia silikonnya 4 kan? Ini fosfor 15, 5. Ini aluminium, gallium, ya. Yang banyak ini 2. Boron. Sama. Ini, yang ini 13. Berarti 2, 8, sisa 5, Pak. Ini juga 5. Sisa 5. 2, 8. Nah, ini kan sisanya 3 kan? 2, 3. Ini 2, 8. Sisa 3 kan? Nah, 5, 2, 10. Sisa 3. Ini juga 2, sisa 3. 3, 1 juga. 2, 8, 18, sisa 3. Mau dia boron, mau aluminium atau gallium. Tapi yang banyak digunakan boron dengan aluminium. Jadi ini dia silikon dengan aluminium. Ini dia yang banyak adalah fosfor dengan arsenik. Sisa 3. Sedangkan ini 4. Jadi yang tidak dapat pasangan adalah yang 3 kan. Kalau tadi yang tidak dapat pasangan adalah yang 5. Elektronnya lebih. Yang ini nggak dapat pasangan adalah silikon karena dia hanya 3. Sudah penuh. Jadi silikon ada yang tidak dapat pasangan. Ini ininya. Ini sedikit dulu ya baru ini. Nah, ini contohnya dulu nanti baru kita lanjutkan. Tercampur. Jadi ada yang tidak dapat pasangan. Yang tidak dapat pasangan apa? Ya silikon. Silikon 4, dia hanya 3. Yang satunya dapat silikon ini. Yang satunya dapat silikon yang ini. Yang satunya dapat silikon yang ini. Yang satunya tidak dapat. Jadi ya. Ya kan? Ada 3. Sedangkan silikon 4. Nah, yang 3 ini, yang satunya dapat silikon yang ini. Atom ini. Yang satu dapat silikon yang ini. Yang satu lagi dapat silikon yang ini. Yang silikon yang ini nggak dapat pasangan. Yang ini dapat, yang ini dapat, yang ini nggak dapat. Sehingga akan satu hole, lubang yang tidak ada elektronnya. Nah ini disebut bahan semikonduktor berarti P positif. Artinya apa? Kekurangan elektron. Ini banyak aluminium dan kalium tadi ya. Nah, kedua kita jenis semikonduktor kan. Nah, nanti kita
sholat maghrib dulu ya. Kita sholat maghrib dulu. Nanti kita lanjut lagi habis ini. Nah, ini tadi ya, bahan semikonduktor tipe P, berarti atom-atom, kumpulan atom-atom silikon tadi dicampur dengan bahan semikonduktor yang elektron valensinya lebih sedikit dari dia, 3, itu kurang 1 ya, jangan terlalu sedikit, nanti dia konduktor ya, 3, sehingga ada atom silikon yang tidak dapat pasangan, karena di sini contohnya umpamanya fosfor, aluminium, boron, aluminium, gallium gitu ya, 3. Sedangkan di 4 ada 1 yang tidak dapat pasangan, sehingga ada 1 hole di dalamnya. Dia akan kelebihan yang positif, disebut juga bahan semikonduktor tipe P. Artinya apa? Kekurangan elektron. Artinya ada, kalau ini pas jadi ya. Nah, yang di atas tadi dia ada bahan fosfor atau yang bahan semikonduktornya 4 tadi, yang 5 tadi yang tidak dapat pasangan, sehingga elektronnya yang seperti fosfor atau arsenet tadi ya, dia tidak dapat pasangan sehingga dia menjadi elektron bebas. Ini ada yang 4-nya dapat pasangannya, 1-nya tidak, yang 5-nya tidak. Sedangkan kalau yang dia dicampur atau didoping dengan bahan semikonduktor yang lebih sedikit, sehingga elektronnya yang tidak dapat pasangan. Kalau tadi dia kelebihan ya, elektronnya hanya 4, elektron silikon, yang datang 5. Jadi ada 1 yang tidak menjadi kelebihan elektron, makanya disebut jenis semikonduktor tipe N. Karena kenapa disebut N? Karena kelebihan elektron. Elektron itu negatif. Orang lebih kok disebut negatif ya, lebihnya negatif ya, bukan lebihnya positif. Ini disebut tipe P, karena dia kekurangan elektron. Nah, dengan 2 bahan semikonduktor ini baru dia akan berfungsi kalau dia disambungkan ya, masing-masing tipe N dan yang tipe P sambungkan akan menjadi dia bahan semikonduktor yang bisa dipergunakan untuk material semikonduktor. Nah, ini contohnya bahan semikonduktor yang kelebihan elektron dengan kekurangan elektron dihubungkan. Sehingga pada daerah persambungannya, yang ini kelebihan elektron. Ini lebih tadi kan, ini kurang, hole-nya banyak yang ini ya. Pada daerah persambungan, yang lebih tadi akan menutupi hole, sehingga netral dia. Yang kelebihan tadi nutupi. Yang kelebihan tadi nutupi. Tapi yang lebihnya masih banyak sisanya kan. Ini yang kurang juga masih banyak. Tapi yang menjadi netral hanya pada daerah persambungan. Maka disebut PN junction itu sambungannya. Sambungan. Nah, di sini dia jadi netral. Sehingga tadi yang lebih tadi ini masih kurang, tidak bisa lagi nyebrang. Karena sudah dihalangi oleh daerah netral. Kalau awalnya ini masih kurang ya, ini kurang, ini lebih-lebih. Yang lebihnya nutupin kurang, lubangnya tertutup kan? Netral. Ini lubangnya tertutup, lubangnya tutup. Ini mulai lagi nggak bisa karena sudah dihalangi oleh daerah netral. Sehingga dalam keadaan normal, udah ada 3 daerah dia. 3 netral, berarti tidak kelebih, tidak kurang elektronnya. Pada yang kanannya kelebihan elektron. Kenapa? Karena yang di dopingnya lebih banyak, lebih dari silikon, sehingga kelebihan. Di sini jadi dopingnya lebih sedikit elektronnya, sehingga banyak yang semikonduktor atom silikon yang tidak dapat pasangan menjadi hole. Cuman di sini nggak bisa masuk ke sini karena dia dihalangi oleh daerah netral. Daerah netral adalah persambungan antara yang kelebihan dengan kekurangan. Netral dia yang kurang diisi oleh yang lebih. Tapi setelah itu dia nggak bisa lagi nyambung pada keadaan normal. Nah, ini disebut daerah deflection, region deflection, atau daerah junction, atau nanti daerah daerah threshold-nya di sini. Nah, threshold. Disebut juga nanti tegangan di sini, tegangan junction VJ disebut juga, tegangan defleksi VD atau tegangan dioda ya, atau VT tegangan threshold. Di sini dia daerah netral. Sehingga arus tidak bisa lewat dari kiri kanan atau kanan ke kiri. Dihalang. Ini akan ditembus dulu
daerah netralnya ini baru nanti akan mengalir arus elektron mengalir ke sini. Jika daerah netralnya hilang, dia akan ke sini kan, dari kelebihan akan mencari Hall. Sehingga pada saat elektron mengalir dari yang kelebihan ke kurang, itu terjadi arus listrik dari kebalikannya, dari kanan ke kiri. Jadi arus listrik berlawanan dengan arus elektron. Elektron bergerak dari yang kelebihan ke kanan, ke kiri, dari kanan ke kiri. Arus listrik dari kanan. Jika daerah netralnya hilang. Kalau daerah netral nggak bisa. Ini masuk lebih, ini kurang, tetap aja dia. Ini yang kanan lebih, yang tetap yang kiri kurang, karena dihalangi oleh daerah junction. Jadi ada tegangan tertentu. Nah ini untuk jika bahan semikonduktor yang empatnya tadi ya, yang silikon itu diganti dengan germanium, ini akan daerah lebih tipis. Karena dia lebih sensitif ya, lebih tipis. Tapi tetap ada daerah netral. Tegangannya akan. Nah ini disebut yang kiri itu disebut daerah donor ya, penerima, aseptor penerima. Aseptor. Sedangkan yang kelebihan elektron disebut daerah donor, penyumbang elektron. Donor ini aseptor, penerima ini kelebihan. Donor ya, penyumbang ya, aseptor itu penerima. Ini kenapa kurang dia? Berarti ini kelebihan. Yang positifnya ininya, negatifnya. Karena yang bergerak adalah elektron yang bukan Hall. Daerah persambungan tidak bisa. Nah, ini disebut daerah diversi atau daerah junction atau daerah dioda namanya. Nah, kalau dia beri di satu daya pada daerah ini, jika tidak berarti satu daya kan ada tegangan positif atau tegangan negatif kan? Berarti jika positifnya dari tipe P atau berarti sini N-nya negatif, atau tipe P-nya negatif, yang N-nya positif gitu kan? Nah, mungkin dua-duanya positif dan negatif kan? Karena tegangan listriknya ada positif dan negatif. Nah, bawahnya arah maju dulu, arah maju, nah, disebut arah maju, berarti yang tipe P tadi, yang kekurang elektron, yang ini, kita kasih tegangan positifnya. Nah, positif. Sedangkan yang di sininya tegangan negatif. Artinya apa? Yang tadi negatif makin banyak, yang tadinya sudah ada tambah lagi negatif kan? Nah, negatif, sehingga nanti masih tinggi dia ditambah tegangan, negatif banyak, daerah jika negatifnya makin banyak, daerah netralnya akan menipis. Suatu saat setelah melewati tegangan threshold atau tegangan junction atau tegangan defleksi di melewati itu tegangan diberikan ini, sehingga nanti daerah netralnya menjadi hilang. Akibatnya apa? Elektron yang tadi banyak di sebelah N akan menuju ke tipe P. Pada saat itulah arus listrik mengalir dari dari P menuju N. Arus listrik mengalir dari tipe P menuju tipe N. Karena apa? Elektron mengalir dari tipe N menuju tipe P. Elektron itu dia kelebihannya N-nya. Jadi arus listrik dengan arus elektron itu berlawanan. Jika P-nya dibuat positif, N-nya negatif. Ini arah maju. Nah, daerah threshold-nya ini itu dioda berbeda, silikon berbeda, germanium berbeda. Nanti campuran arsenik dengan ini berbeda. Kita ambil yang silikon germanium aja yang itu yang umum dipakai. Ini daerah threshold-nya. Nah, pada arah balik, dibalik. Yang tadinya P dapat P, N dapat N, P-nya mendapat N. N-nya mendapat P. Nah, ini disebut tegangan arah balik atau reverse bias. Di sini N-nya kan, nah N-nya banyak, dikasih lubang, udah dia akan berkurang. Sehingga apa, daerah netralnya akan makin lebar. Ditambah lagi tegangan arah balik makin lebar. Jadi arus tetap tidak balik. Orang tipis saja dia tidak, elektronnya tidak bisa nyebrang kan, apalagi makin daerah netralnya makin tebal, sehingga arus listrik tidak mengalir ya. Sehingga arusnya idealnya itu nol nanti, karena nanti ada arus bocor ya di permukaan. Yang ada arus kecil nanti bocor. Pada idealnya dia nol. Kenapa? Orang makin besar. Nah, pada suatu saat jika ditambah tegang arah balik terus, ini di area netralnya makin, akhirnya ini dia akan jebol, rusak, bakar. Setelah melewati tegangan yang apa namanya tegangan breakdown. Tegangan yang bisa ditampung oleh dia. Itu maksimalnya itu di datasheet nanti kita lihat di waktu di simulasi ya datasheetnya. Karena dia tegangan threshold-nya. Boleh dilewati, kalau lewat dia akan dibuat. Itu di dapat dioda ada. Dioda ini maksimal tegangannya berapa? Harus yang diperbolehkan berapa? Sebenarnya daya ya, harus tuh akan lewat.
melewati itu dia akan rusak. Nah, itu batas-batas harus diketahui. Kalinya apa? Data sheet. Ini nggak boleh. Tapi nanti ada di beberapa dioda yang bekerjanya malah digunakan yang ini. Nah, itu ya. Pada arah majunya sama dengan ini tadi, hanya dia sebagai ini saklar aja. Pada daerah balik dia ada bekerja. Tapi dioda itu ada dua. Nah, di dioda khusus nanti ya. Kalau pada umumnya dia arah maju. Nah, ada dari dia arah baliknya malah yang digunakan. Tegangan junction-nya yang digunakan. Nanti ada dua. Nah, ini dia karakteristiknya antara pemberian tidak. Ini yang germanium tadi. Nah, kenapa di tegangan threshold-nya rendah? Ya karena dia germanium itu walaupun sama-sama 4, tapi pada orbit ke-4 elektron bebasnya yang 4 itu. Sedangkan silikon, walaupun orbit keluarnya 4 juga, tapi pada orbit ke-3. Sehingga kontrol dari pusat masih lebih kuat di silikon daripada germanium. Sehingga untuk menjadi tegangan threshold-nya di daerah netral ini menjadi hilang, dia membutuhkan tegangan lebih. Di sini dia 0,6 sampai 0,7. Untuk perhitungan kita ambil 0,7. Tapi dalam praktek itu sekitar 0,65 sekian ya, tidak sampai 0,7 sudah daerah threshold-nya sudah hilang ininya, daerah netralnya. Sedangkan untuk germanium dia lebih kecil. Kenapa? Karena dengan tegangan yang sedikit saja dia bisa lepas kan tadi elektronnya. Karena dia pada orbit ke-4. Sehingga kontrol tarikan dari pusat inti atom lebih lemah dibandingkan dengan silikon. Silikon dia orbit ke-3 elektron valensinya. Elektron valensinya ya. Sedangkan di sini elektron valensinya orbit ke-4 sehingga lebih mudah lepas. Nah, dalam prakteknya dia dalam perhitungan diambil 0,3 ya. 0,2 sampai 0,3. Tapi prakteknya sampai 0,3, 0,2 tapi lebih 0,25 lebih ya. Jadi 0,6, 0,65 lebih. Nah, itulah tegangan. Nah, ini sampai dengan dioda. Karakteristik for ampere PN junction itu sama dengan dioda. Ini dia bahan semikonductor 0,2 sampai 0,3 untuk perhitungan kita ambil ini supaya aman. Kalau simulasi nanti di antara ini dia. 0,2 lebih tapi 0,3 sampai sampai. Ini juga 0,65 lebih tapi 0,7 nggak sampai di antara 0,65 sekian ya. Tapi untuk perhitungan kita ambil 0,7. Kita banyak silikon nanti ya, germanium rekan-rekan khusus saja digunakan dia. Dan kita untuk transistor juga kita gunakan 0,7 karena transistor juga dari PN junction juga, cuma dia 3. Nah, cuma kalau 3, adanya cuma 2, berarti ada 2 yang sama. Nah, yang sama tidak boleh berdekatan. Nah, berarti pokoknya N-nya 2, berarti N, P baru N. P-nya 2, P, N baru P gitu ya. Berarti yang mengapit itu yang sama. N dengan N, berarti tengah-tengahnya P. P dengan P, tengah-tengahnya N. Nah, germanium. Transistor. Itu juga seperti itu nanti untuk untuk transistor FET. Cuma transistor FET susunan berbeda. Kalau ini kan urut N, P, N atau P, N, P urutannya. Kalau nanti enggak. Dia N-nya sendiri, kemudian P-nya kiri kanan, nanti punya jalur ya. Sedangkan transistor tidak persis dengan ini. Kemudian ada 3. Ada 3. Ini kan hanya N dan P. Ini ada pokoknya P, N, P-nya sini lagi. Atau N di sini, P-nya tengah, N sini lagi. Ini kan hanya P dan N. N-nya sebelah kiri atau P-nya yang sebelah kiri. Serah. Itu satu daya. Nah, ini dia dasar dari bahan semikonduktor. Ini dia karakteristiknya. Arah majunya nih tadi. Pada tegangan ini yang silikon ya. Setelah 0,6, kalau germanium sini ya 0,2 baru dia ada arus. Pada saat 0 sampai 0,6 tersebut, ini dia bersifat sebagai isolator. Tegangan diberikan, arus nggak ada. Isolator kan? Tegangan diberikan, arus nggak ada. Tetapi setelah 0,6, dia bersifat sebagai konduktor. Ada tegangan, ada arus, tapi dia tidak linear makanya ya. Tidak linear. Kalau konduktor murni kan linear. Lurus itu ya. Kalau lurus. Nah, ini kan ada R, nah, unsur tahanannya ada, makanya ada miring. Tapi dia eksponen. Nah, kalau R saja dia lurus gini, miringnya lurus. Ini eksponen. Pada tegangan arah balik ini ada. Nah, ini ada dioda PZ. Minus dia, kalau tegang minus dia ada. Ini ada tegang bocor namanya. Pada tegangan ini ada dioda nanti yang dikerjakan pada kebanyakan dioda ini dulu arah maju. Arah ininya dia selalu 0. PZ-nya nggak boleh terlewati kalau untuk dioda biasa. Karena kalau dilewati sini, diodanya rusak. Tapi ada juga dioda di sini lewat PZ ini yang kita gunakan. Nanti ada dia. Yang kanannya, nah sifatnya sama dengan ini.
Yang digunakan malah ini. Kalau kita gunakan arah maju, dia sifatnya seperti dioda silikon biasa. Nah, ini Zenar, dioda Zenar. Ada beberapa ya. Nanti. Yang kita bekerjanya pada arah balik malah. Pada arahnya bisa bekerja, bisa, tapi nggak digunakan orang. Kalau digunakan, sama dia dengan dioda silikon biasa. Bisa digunakan, biasa. Tapi malah fungsinya di sini nanti, arah balik. Arah balik malah dia ya. Jadi diodanya dibalik, atau tegangannya yang di negatif. Ini ya. Ini saturasi namanya. Nah, ini dia. Beda. Jadi bila breakdown, kalau pada normal nggak boleh digunakan, rusak. Ini juga ada breakdownnya ya, arah kanan juga ada breakdownnya. Tegangannya. Ini juga ada breakdown. Breakdown, nggak boleh. Nah, itu nanti daya diodanya. Jadi berapa arus maksimal yang diperbolehkan? Nah, itu dilihat dari datasheet. Tidak bebas. Karena setiap material pasti ada batas kemampuannya. Apa batas kemampuannya terhadap listrik, terhadap panas, terhadap dingin gitu ya. Ada batas. Berarti nanti blok mesin umpamanya ya. Kita sebenarnya untuk makin panas itu dapat energi makin besar. Tapi tidak bisa kita semakin panas itu digunakan untuk blok mesin. Karena mesin itu terdiri dari material kan, materialnya ada mesin sekarang ada dari aluminium kan, itu batas, ada batasnya. Kalau melewati batas itu dia rusak, bisa pecah, minimal melengkung. Nah, rusak kan, nah, supaya nggak rusak maka dikasih pendingin, didinginkan. Nah, padahal kita untuk mendapatkan energi udah energi dapat panas. Nah ini juga ada batas. Nah batasnya itu di sini disebut tegangan breakdown. Tidak boleh melewati, harus kita bekerja di bawah breakdown. Yang pada arah tegangan arah balik ini ada yang digunakan malah melewati breakdownnya dia baru berfungsi. Di bawah ini dia tidak berfungsi. Nah, ada khusus itu ya, penggunaan khusus. Nah ini bahan semikonductor, dari bahan ini nanti akan muncul transistor bipolar. Transistor terdiri dari transistor bipolar. Bipolar itu terdiri dari transistor NPN dan PNP. Berarti NPN berarti 2 N, bahan semikonductor N-nya, 1 P-nya, 1 jenis apa? Dan transistor negatif, 2 negatif, 1 positif. Atau PNP, 2 yang positif, 1 negatif. Itu yang bahan semikonductor transistor bipolar namanya. 2 polaritas. Arusnya ada 3. Sedangkan transistor ada 2, ada FET, tadi bipolar, BJT, bipolar junction transistor, BJT. Sedangkan FET, field effect transistor. Dia bukan berdasarkan ininya, karena dia berdasarkan medan magnet yang dihasilkan oleh tegangan tadi. Field effect, medan listrik. Nah, efek. Dia terdiri dari sama. Cuman dia sudah ada jalur, tidak perlu menembus tegangan junction, nggak ada sediakan jalurnya. Berarti kalau jalur kan tidak ada perlu. Nah, tadi kan nggak ada jalur, tapi dia supaya dapat jalur dia dibuat dengan menerobos pembatas, gitu kan. Sedangkan di nanti FET tidak ada pembatas, sudah ada sediakan jalur. Dia juga jalurnya tersebut yang N atau jalurnya tersebut yang P. Kalau jalurnya yang N berarti kiri kanannya P. Kalau jalurnya yang P berarti kiri kanannya N. Itu pemberian caturannya juga beda. Kalau transistor bipolar, nanti dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Dia 2 tegangan ya, kalau dioda cukup 1 tegangannya. Transistor 2 tegangannya, 1 positif, dua-duanya positif atau dua-duanya negatif untuk NPN. Sedangkan kalau PNP, kalau FET, 1 positif, 1 negatif. Yang gate-nya positif, drain-nya negatif. Atau gate-nya yang negatif, drain-nya yang positif. Balikannya ya. Itu dia jalurnya yang negatif atau jalurnya positif. Itu yang FET. Nanti ada lagi yang MOSFET, itu dia untuk digital. Dia bukan untuk analog. Digital berarti dia saklar saja. Ya, saklar. Hanya ada atau tidak ada tegangan. Nah, kalau dinilaikan ada tegangan atau tidak ada. Logikanya 0 atau 1. Nah, itu dia nanti. Kemudian yang dijadikan IC nanti itu ya, yang ada juga yang analog dijadikan IC itu op-amp, penguat operasional atau operasional amplifier. Itu yang kita bahas nanti. Semuanya ini hanya baru tegangan DC ya, belum sebagai semuanya nanti itu saya bilang tadi di
untuk anak Telkom di elektronika telekomunikasi, karena banyak jaringan telekomunikasinya ya. Karena nanti ada tegangan DC dan AC-nya dua. Begitu juga untuk arus kuat, itu elektrik analog, ada tegangan AC dan DC juga. Tegangan DC-nya harus ada supaya transistor bekerja, apakah sebagai penguat atau sebagai saklar. Sedangkan AC-nya itu adalah yang mau kita kuatkan atau yang mau kita kirimkan. Informasi dia. Nah, data dia ya. Sedangkan DC-nya supaya dia aktif. Tidak bisa hanya AC saja tidak bekerja. Apa yang mau dikirimkan? Karena transistornya terbuka terus, seperti dua jalan yang jembatannya putus gitu kan. Nah, nggak ada apa-apanya. Berapapun besar AC-nya, berapapun kecil AC nggak ada pengaruhnya. Nah, ini DC-nya itu, ini yang penting. Sertifikatnya baru nanti untuk penguatnya. Nah, itu nanti kita berbeda nanti semester 5-nya ya. Anak Telkom yang anak tegangan tenaga listrik berbeda. Nah, kita cukupkan ini untuk minggu ini sampai di sini. Nanti kita minggu depannya kita bahas yang diodanya tadi. Gimana sih kerjanya? Tapi ini masih sebagian besar ini masih DC itu ya, tegangan DC. Nanti, ada juga nanti dioda ada AC ya sebagai penyarah nanti. Itu nanti akan kita bahas. Nah, minggu depan kita sambung nanti ininya bisa materi apanya videonya akan saya masukkan ke Google Classroom ya. Terutama nanti untuk membahas soal-soal ya. Contoh-contoh soal ya, contoh-contoh soal perhitungan itu di Google Classroom saya kirimkan. Materi yang saya kirimkan itu hanya soalnya saja, penyelesaiannya tidak ada. Penyelesaiannya di Google Classroom berupa video nanti ya. Itu diambil nanti di Google Classroom. Nah, saya upload ke ke YouTube ya. Diambil di Google Classroom nanti. Google Classroom hanya linknya saja. Soalnya kalau dimasukin situ, Google Classroom kan itu Google Drive ya, itu ada batas kapasitas ya. Sehingga nanti penuh, sehingga makanya linknya saja. Sedangkan kalau materi bisa lah, enggak besar. Kalau video kan besar ya. Sehingga nanti saya kirim ke YouTube, linknya saya kirim ke Google Classroom. Nah, kamu bisa download dari YouTube-nya itu ya. Di Google Classroom. Terutama untuk pengisian soalnya ya. Tidak ada soal di materi yang dikirimkan di portal ataupun yang di Google Classroom. Nah, ini saya ambil lagi ininya ya terakhir ini ya. Ini yang terakhir pesertanya nih ya. 13 orang berarti ya. Dari yang kelas malamnya 16. Dari berapa? 18 ya. Berarti 13 orang yang hadir. Nah, ya kita tutup kuliah kita minggu ini, ketemu lagi minggu depan ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.